Hai teman-teman Bubble, kali ini saya akan membacakan buku berjudul Life Revolution karangan Pak Tung Tusem Waringin, pelatih sukses nomor satu dan pembicara terbaik di Indonesia. Tahun lalu, saya mendapat 2 kali pukulan dahsyat dari mbahnya dahsyat. Tidak hanya mendapat buku ini, tapi saya juga menjadi dahsyat. Dengarkan 12 ilmu penting dalam kehidupan dari buku ini. Semoga Anda juga menjadi dahsyat. Selamat mendengarkan. Bab 4. Ilmu berpikir. Ilmu penting yang keempat yang harus kita kuasai adalah ilmu berpikir. Pernahkah Anda diminta, mikir dong? Kalau ada orang berkata seperti itu, balas dengan balik bertanya seperti, caranya? Mikir dong, caranya? Pakai otak dong, caranya? Bisa mikir nggak? Caranya? Kamu itu goblok ya, nggak tahu cara mikir. Iya, bagaimana caranya? Kalau Anda bertanya kembali caranya kepada orang yang meminta Anda untuk berpikir, seringkali dia sendiri tidak tahu bagaimana cara berpikir. Seberapa penting ilmu berpikir dalam hidup ini? Setiap saat kita menerima rangsangan panca indera dari yang kita lihat, dengar, mencium, rasa, dan sentuh. Rangsangan itu diterima oleh otak dan diberi arti. Biasanya artinya hanya nikmat, netral, atau sengsara. Lalu, otak akan merekam, mengingat, dan membandingkan dengan ribuan tahun pengalaman nenek moyang kita yang tertanam di dalam DNA kita. Data yang terkumpul, perasaan, pengalaman masa lalu, masa sekarang, masa depan, dan tujuan kita. Atas dasar itu, kemudian kita bertanya, menjawab, menyimpulkan, dan memutuskan bersikap tertentu, bertindak, atau tidak bertindak tertentu. Melakukan tes, membandingkan hasil tes, dan yang terakhir adalah menjalankan atau membuat tindakan sehingga menjadi kebiasaan tanpa membandingkan lagi. Itulah yang disebut dengan proses berpikir. Begitu menjadi kebiasaan, kita sudah tidak berpikir lagi. Bahkan akhirnya akan menjadi refleks. Proses berpikir sama dengan menerima rangsangan, lalu memberi arti, lalu merekam, lalu membandingkan, lalu bertanya, lalu menyimpulkan, lalu bertindak, lalu tes operate, tes execute, lalu selesai jadi kebiasaan. Di seminar, saya lontarkan pertanyaan, Anda berpikir untuk apa? Banyak orang yang menjawab, untuk memecahkan masalah, untuk menjawab pertanyaan, untuk mencari jalan keluar, supaya tahu jawabannya. Memang benar, seperti itulah berpikir pada umumnya. Kendati demikian, bila kita berpikir hanya untuk menyelesaikan masalah atau mencari jawaban, apa yang terjadi? Ketika masalah telah terpecahkan, pertanyaan terjawab dan dapat solusinya dari hasil pemikiran kita tadi, apakah kita masih berpikir lagi? Tidak. Oleh sebab itu, salah satu kelemahan umum dari berpikir adalah orang berpikir untuk dan supaya tidak berpikir lagi. Karena kita berpikir untuk mencari solusi. Padahal ilmu berpikir tidak hanya untuk memecahkan masalah dan mencari solusi saja. Meskipun memecahkan masalah atau mencari jawaban juga boleh, tapi lebih baik kalau berpikir untuk terus meningkatkan diri dan manfaat diri. Sudah saya katakan, tetapi perlu diulang di sini. Ruangan yang terbesar di dalam alam semesta ini adalah ruangan untuk meningkatkan diri dan manfaat diri. Dengan demikian, mestinya bukan hanya ketika mengalami masalah baru berpikir, melainkan berpikir sebelum masalah terjadi.
sehingga kita sudah berpikir dan mengambil tindakan agar masalah tidak terjadi. Karena sebagian orang baru akan berpikir ketika mengalami masalah, seringkali mereka terlambat, sudah tidak punya waktu lagi untuk memecahkan masalah. Contoh, banyak orang tidak pernah berpikir untuk menyiapkan masa pensiun. Akibatnya, ketika pensiun, mereka tidak siap dan terjadi masalah secara keuangan. Andai kita sudah berpikir untuk meningkatkan diri dan bertindak untuk menyiapkan masa pensiun, pada saat pensiun tiba, kita sudah tidak perlu berpikir lagi untuk memecahkan masalah keuangan. Ilmu berpikir ala Edward de Bono dan Tung Desalegn. Ada banyak ilmu berpikir. Salah satunya dari Bapak Ilmu Berpikir Edward de Bono yang mengemukakan teori topi berpikir, di mana cara manusia berpikir diumpamakan terbagi atas warna-warna topi. Teorinya yang ada di buku Six Thinking Hats, saya bahas secara bebas dengan tambahan serta contoh dari pengalaman pribadi. Anda tentunya perlu mencari dan membaca buku-buku Edward de Bono untuk lebih detail dan sesuai aslinya. 1. Topi putih (topi fakta). Sama seperti warnanya yang melambangkan bersih, putih, adalah cara berpikir berdasarkan data, angka, bukti, dan fakta. A. Kelebihannya cara berpikir ini adalah keputusan menjadi lebih tepat, lebih objektif, lebih terbebas dari asumsi, perasaan, dan persepsi. B. Kelemahannya cara berpikir ini adalah 1. Memakan waktu untuk mencari data, angka, bukti, fakta yang tepat. 2. Bila mendapatkan data, angka, bukti, dan fakta yang salah, maka keputusannya akan salah. Ketika melihat data, angka, bukti, dan fakta yang yakin 100% benar, maka cenderung mengabaikan data, angka, bukti, dan fakta yang lain. Padahal, seperti contoh gambar di bab 3, satu orang melihat suatu angka dan menyebutkan bahwa angka tersebut adalah angka 9, sedangkan orang lain menyebut angka tersebut adalah angka 6. Satu fakta bisa berarti beda arti. Dua-duanya bisa sama-sama salah dan bisa sama-sama benar, tergantung sudut pandang. Ketika data-data membuktikan bahwa keputusan seseorang itu benar, orang cenderung mengeneralisasi bahwa data-data tersebut akan menjadi tren dan bisa menebak masa depan. Contoh, di dalam sebuah arena perjudian, di permainan menebak koin yang dilempar ke atas, ketika jatuh ke meja yang muncul tulisan angka atau gambar burung. Bandar dikeluarkan statistik 10 hasil terakhir. Ternyata 10 hasil terakhir ini koin dilempar muncul gambar burung secara berturut-turut. Nah, sekarang Anda tebak ya, koin yang dilempar ke 11 kalinya akan muncul tulisan angka atau gambar burung. Mungkin Anda akan terjebak bahwa data, fakta, dan bukti sudah 10 kali berturut-turut selalu muncul gambar burung. Maka Anda membaca pola dan menebak yang ke-11 kemungkinan terbesar adalah muncul gambar burung lagi. Mungkin Anda akan terjebak bahwa Anda merasa sudah belajar ilmu statistik dan Anda tahu bahwa kemungkinan lempar koin adalah 50% keluar tulisan angka, 50% keluar gambar burung. Karena data menyatakan sudah 10 kali muncul gambar burung, maka yang ke-11 kemungkinan terbesar akan muncul tulisan angka. Ternyata dua kemungkinan di atas adalah salah. Walau kemungkinan muncul tulisan angka tetap 50% dan gambar burung tetap 50%. Bagi yang ahli statistik, Anda terjebak dengan 10 hasil data terakhir. Padahal 100 hasil data terakhir yang muncul tulisan angka sudah 80 kali.
sedang gambar burung dengan tambahan 10 hasil data terakhir baru muncul 20 kali. Dengan data terbaru ini, bila merasa ahli statistik, Anda akan menebak lemparan koin terakhir kemungkinan terbesar akan muncul gambar burung. Padahal 1000 hasil data terakhir 750 kali muncul gambar burung, sedang tulisan angka baru 250 kali. C. Solusinya adalah agar lebih cepat dalam mengambil keputusan, sebelum meeting, disiapkan dulu data-data serta bukti pendukung bahwa data, fakta, angka bukti tersebut benar dan sumbernya juga benar. Dan tetap terbuka mau mempertimbangkan data, angka, bukti, dan fakta lain yang berbeda dari sudut pandang lain sehingga keputusan akan lebih bijaksana. 2. Topi merah (topi perasaan atau intuisi). Sama seperti warnanya yang melambangkan kemarahan dan berani adalah cara berpikir secara intuisi, pengalaman, dan perasaan (suka dan tidak suka). Ciri-ciri orang yang menggunakan cara ini biasanya berkata, "Menurut saya, gak tahu kenapa ya saya merasa." A. Kelebihannya, cepat dalam mengambil keputusan. B. Kelemahannya, sering tidak akurat bila kita belum cukup ahli atau cukup pengalaman. C. Solusinya, kita menggunakan cara berpikir ini apabila kita memang sudah ahlinya dan tidak punya waktu lagi untuk mempertimbangkan yang lain. Bila belum menguasai masalahnya atau bukan ahlinya serta masih ada waktu, lebih baik kita cari data serta pendapat para ahlinya. 3. Topi kuning (topi positif). Warna kuning umumnya kalau digambarkan pada buah artinya masak atau matang. Cara ini adalah positive thinking, mencari segi positif dari suatu hal seperti manfaat, hasil, dan apa yang diinginkan dari hal tersebut. A. Kelebihannya, jadi lebih percaya diri, lebih berani bertindak. B. Kelemahannya, tidak waspada, tidak mempertimbangkan kemungkinan negatif yang ada, mengabaikan pendapat orang yang negatif. C. Solusinya, tetap waspada dan mempertimbangkan data, pengalaman, dan pendapat ahlinya serta alternatif-alternatif keputusan dan masing-masing efek negatif dan positifnya. 4. Topi hitam (topi negatif). Mewakili kegelapan atau menghakimi yang berarti cara negatif thinking. Berpikir kritis mempertimbangkan resiko negatif, resiko terburuk. Kelemahan orang yang hanya menggunakan cara ini adalah jadi takut untuk bertindak. A. Kelebihannya, lebih waspada dan lebih berhati-hati. B. Kelemahannya, jadi tidak berani bertindak. C. Solusinya, setelah kita menimbang 1. Besar kecil efek negatif. 2. Besar kecil kemungkinan terjadinya. 3. Harus atau tidak harus melakukan ini. Bila jawabannya adalah harus, maka kita harus bertanya lagi. A. Supaya kemungkinan negatif terjadinya kecil, apa yang harus saya lakukan? B. Supaya kemungkinannya berhasil tinggi, apa yang saya harus lakukan? Kalau kita hanya berpikir negatif, kita tidak akan take action. Dengan 2 pertanyaan terakhir di atas, cara berpikir topi hitam tidak menghentikan kita, melainkan membuat kita lebih berhati-hati dan tetap take action sehingga kemungkinan sukses jauh lebih besar daripada tidak menggunakan cara berpikir topi hitam. 5. Topi hijau (topi kreativitas) adalah berpikir mencari alternatif dari banyak cara. Dengan cara berpikir topi hijau,
pilihan bukan hanya A dan B saja, melainkan juga C, D, E, apapun itu yang terpenting menjadi pilihan terbaik. Misalnya, pilihan A dengan syarat, pilihan B dengan syarat, atau pilihan A terlebih dahulu sampai suatu waktu menggunakan pilihan B. Mencari alternatif-alternatif lainnya atau cara lain disebut dengan lateral thinking, dalam kurung berpikir menyamping. A. Kelebihannya, tidak terjebak dengan satu atau dua alternatif keputusan saja, keputusan menjadi lebih kreatif dan lebih tepat. Kelemahannya, jadi lama, jadi bingung karena kebanyakan alternatif. Solusinya, sebelum meeting, siapkan segala alternatif dan konsekuensinya. 6. Topi biru, dalam kurung topi kontrol, adalah cara berpikir yang fokus pada urut-urutan dalam mendesain cara berpikir yang digunakan terlebih dahulu. Ketika terlibat dalam suatu perkumpulan, topi biru ini akan mengorganisir segala hal seperti memerintah topi hijau untuk mencari alternatif, menyuruh topi putih mencari data, topi kuning cari solusi terbaik, topi hitam antisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk. Setelah semua sudah didesain dengan baik, meminta topi merah untuk memberi intuisi dan kesimpulan. Tambahan dari Tung Desem Waringin. 1. Topi abu-abu adalah cara berpikir secara netral yang tidak condong ke negatif ataupun positif. Contoh, ada penundaan jam pesawat. A. Kalau dijelaskan dengan topi putih, dalam kurung data-data, orang sering tidak paham dan tidak mau tahu. B. Kalau dijelaskan dengan topi merah, dalam kurung perasaan, orang tidak mendapatkan kepastian. C. Kalau dijelaskan dengan topi hitam, apa resiko terburuk, orang malah menjadi takut. Oleh sebab itu, kita dijelaskan secara topi abu-abu, yaitu pesawat ditunda karena alasan teknis. Selesai. 2. Topi polkadot adalah cara berpikir humoris dengan melihat dari hal-hal yang lucu dulu, seperti apa yang salah atau apa yang selebor dari masalah yang ada. Berpikir humoris ini penting, tapi banyak yang menganggap ini serangan. Selain itu, perlu hati-hati juga kalau tipe ini bertemu dengan topi hitam. Bisa-bisa karena sikap cengengesannya, topi hitam yang terkenal gelap itu jadi kesal dan marah. Guyon woi, hahaha. Berpikir humoris ini penting karena membuat kita berpikir dengan lebih nyaman dan kreatif, sehingga jauh lebih menyenangkan dan bisa menjernihkan pikiran. Dalam meeting perusahaan sering terjadi pertentangan karena satu orang berpikir dengan topi kuning, sementara yang lain berpikir dengan topi hitam. Kadang, ketika orang yang sedang berpikir kreatif, atasan langsung mematikan kreativitasnya dengan mengatakan resiko-resiko terburuknya, dalam kurung topi hitam. Tanpa menimang hal-hal positif yang terjadi, dalam kurung topi kuning, atau sering pula terjadi, orang langsung loncat ke keputusan hanya dengan mempertimbangkan satu topi saja, tanpa tahu bahwa seharusnya lebih tepat menggunakan beberapa topi yang lain. Pertanyaannya, apakah boleh mengajak orang yang menggunakan satu topi saja dalam mengambil keputusan? Boleh, selama kita sudah tahu bahwa untuk permasalahan ini memang perlu satu topi cara berpikir saja. Seperti contoh cerita pesawat yang ditunda karena alasan teknis. Kita tidak perlu menjelaskan secara detail dengan topi-topi berpikir lain. Selain terlalu lama, kita bisa menimbulkan panik bila dijelaskan dengan topi hitam.
Contoh penggunaan topi berpikir. Sebelum meeting dipakai topi biru terlebih dahulu untuk mendesain alur cara berpikir dengan tahap-tahap. 1. Tahap pertama. Topi putih dalam kurung data. Kumpulkan data semaksimal mungkin. 2. Tahap kedua, topi hijau dalam kurung alternatif. Membahas alternatif-alternatif yang ada tanpa menghakimi sebagai positif atau negatif terlebih dahulu. Masing-masing alternatif dipikirkan. 3. Tahap ketiga, topi kuning membahas kemungkinan-kemungkinan hasil positifnya. 4. Tahap keempat, topi hitam membahas kemungkinan-kemungkinan hasil negatifnya. 5. Tahap kelima, topi merah. Masing-masing peserta meeting boleh mengutarakan perasaan ataupun intuisinya untuk alternatif yang ada. 6. Tahap keenam baru voting untuk ambil keputusan. Bila terjadi kebuntuan dalam diskusi, kita bisa desain berpikir dalam kurung topi biru. Topi polkadot. Pikirkan humor terlebih dahulu dalam menanggapi permasalahan sehingga seluruh peserta meeting menjadi lebih rileks. Baru, lanjutkan topi berpikir berikutnya. Ada 4 orang menghadapi 4 sisi gedung yang berbeda, masing-masing menggunakan alat komunikasi. Si A mengatakan, warna gedungnya merah nih. Si B mengatakan, warna gedungnya putih nih. Si C mengatakan, warna gedungnya kuning. Si D mengatakan, warna gedungnya hijau. Lalu menyambung E mengatakan, salah woi, warnanya hitam. Daripada bertengkar, lebih baik A, B, C, D, dan E berjalan bersama dari satu sisi menuju sisi yang lain untuk mencapai tujuan bersama. Itu lebih baik dalam mengatur pola pikir Anda. Di samping ilmu berpikir, hal lainnya yang sangat penting adalah ilmu bertanya. Karena dengan bertanya, kita terpaksa berpikir untuk menjawabnya. Pertanyaannya salah, maka jawabannya salah. Pertanyaan tepat, maka jawabannya tepat. Oleh sebab itu, buatlah pertanyaan yang mengarah pada goal. Bagaimana caranya saya sampai pada impian? Kalau kita berpikir pada suatu hal yang mengarah pada kegagalan, kedepannya kita pasti takut untuk take action. Jika pikiran gagal itu adalah bertanyalah, apa yang harus saya lakukan supaya saya menjadi berani, supaya kemungkinan berhasil lebih tinggi. Oleh sebab itu, buatlah pertanyaan yang membuat kita berpikir untuk mencari dan menyimpulkan jawaban yang terbaik. Desainlah pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita berpikir. Contoh, 1. Dalam hidup ini, apa sih one thing dalam kesehatan yang penting sekali untuk saya lakukan dan bila dilakukan saya akan jauh lebih sehat? 2. Dalam hidup ini, apa sih one thing dalam relationship yang penting sekali untuk saya lakukan sehingga keluarga saya jauh lebih baik, lebih harmonis, lebih rukun? 3. Dalam hidup ini, apa sih one thing dalam keuangan yang penting sekali untuk saya lakukan sehingga saya jauh lebih kaya raya? 4. Dalam hidup ini, apa sih one thing dalam segi intelektual yang penting sekali untuk saya lakukan sehingga saya menjadi lebih pintar dan cerdas dalam kehidupan ini? 5. Dalam hidup ini, apa sih one thing yang membuat saya tidak tergantung pada orang lain untuk menjadi lebih bahagia? 6. Dalam hidup ini, apa sih one thing yang dilakukan untuk memajukan kehidupan spiritual saya sehingga saya lebih dekat dengan Tuhan dan lebih baik lagi? 7.
dalam hidup ini, apa sih one thing yang saya lakukan untuk membangun hubungan sosial dalam kehidupan ini sehingga saya lebih bermanfaat untuk orang banyak? Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita akan berpikir untuk mencari jawaban terbaik yang mengarahkan kita ke kehidupan yang lebih baik. Kelemahan sekaligus kelebihan berpikir. Kelemahan sekaligus kelebihan cara berpikir manusia adalah 1. Generalisasi, 2. Distorsi, 3. Delete. Generalisasi. Otak manusia tanpa sadar mencari pola. Hal ini akan membantu manusia untuk mengantisipasi. Dengan mengenal pola, kita bisa menebak apa yang akan terjadi. Tantangannya adalah kita 1. Lompat ke satu kesimpulan tanpa data yang cukup. 2. Dengan data yang cukup, pola yang ada dianggap mutlak benar padahal pola tersebut belum tentu benar di masa depan. 3. Lompat ke satu kesimpulan tanpa ada data yang cukup dan menganggap mutlak benar. Contoh, satu orang beragama tertentu menjadi teroris, lalu kita melakukan generalisasi bahwa semua orang dari agama itu dianggap teroris. Untuk mengatasi generalisasi, kita harus mengenal ciri-ciri kata yang digunakan, yaitu semua, selalu, tidak pernah sama sekali, yakin 1000%, tidak ada, mutlak. Ketika kata-kata seperti di atas digunakan, kita harus bertanya balik, apakah semua, apakah selalu, apakah tidak pernah sama sekali, apakah yakin 1000%, apakah tidak ada, apakah mutlak. Bahkan, kita mengeneralisasi seringkali tanpa menyebutkan semua. Contoh, 1. Agama A adalah agama teroris. Terhadap ungkapan ini harus kita ajukan pertanyaan yang memperjelas, apakah semua orang yang beragama A pasti teroris? 2. Suku B adalah suku biadab. Terhadap ungkapan itu harus kita ajukan pertanyaan yang memperjelas, apakah semua orang dalam suku B adalah biadab? 3. Bila ada anggota organisasi yang melakukan tindakan anarkis, merusak, bahkan membunuh, agar kita bisa menghindari generalisasi, ajukan pertanyaan, apakah semua orang dalam organisasi tersebut harus dihukum atau khusus pelaku yang dihukum? Distorsi. Otak manusia sering tercampur satu data dengan data lain. Secara positif, orang menjadi kreatif, namun secara negatif, orang menjadi rancu. Sebagai contoh, dalam kurung, yuk sambil praktek ya. Bila Anda saat ini sedang memakai jam, sekarang juga Anda tutup jam tangan dengan telapak tangan. Tolong jawab. 1. Jam Anda merek apa? 2. Sudah berapa lama Anda punya? 3. Berapa kali sehari Anda melihat jam tangan? 4. Angka atau penunjuk jam tangan Anda itu menggunakan apa? A. Angka 1-12. B. Huruf Romawi 1-12. C. Pakai titik, garis, atau titik-titik. D. Sebagai angka, misal angka 1, 3, 6, dan 12. Sisanya pakai titik. E. Atau yang lainnya, sebutkan titik-titik-titik. Jarum penunjuk menit dan penunjuk jam modelnya seperti apa? Seperti dasi, seperti panah menunjuk arah, seperti jarum. Jarum penunjuk detik, seperti jarum yang di pangkalnya ada lingkaran, seperti anak panah, seperti penunjuk arah. Ada tulisan apa di jam Anda selain mereknya?
Anda yakin yang Anda sebut benar? Jawab. Di seminar, sungguh mengejutkan. Ternyata banyak yang menjawab dengan yakin benar. Tetapi begitu membuka telapak tangan, ternyata banyak salahnya. Ada yang sudah 12 tahun memakai jam tangan, sehari minimal melihat 10 kali, menyebutkan bahwa jamnya ada angkanya 1-12, tetapi setelah dibuka, ternyata tidak ada angkanya sama sekali. Bahkan ada yang salah menyebutkan mereknya. Nah, ketika kita yakin terhadap suatu hal, ingat cerita tersebut di atas. Lebih baik bila ada waktu, cek sekali lagi datanya. Bahkan, data yang benar pun bisa relatif salah karena waktunya sudah berbeda. Atau, dua data yang tampak saling bertentangan bisa sama-sama benar sesuai dengan sudut pandang atau waktu masing-masing. Delete. Otak manusia tidak mungkin ingat semua, maka dia akan mendelete atau menghapus hal-hal yang tidak berkesan atau tidak penting. Secara alamiah, kita lebih mengingat sesuatu hal yang emosional daripada yang penting. Karena itu, agar kita mengingat hal yang penting, kita perlu mengaitkannya dengan sesuatu yang emosional. Atau pelajari teknik-teknik mengingat seperti 1. Membuat panjang menjadi singkatan. Contoh, merjingku hibiniu. Untuk menyingkat warna pelangi, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. 2. Membuat yang pendek menjadi panjang. Contoh, mengingat unsur kimia kolom paling kanan, yaitu He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn. Dengan memanjangkan nama-nama unsur tersebut, He, heboh, Ne, negara, Ar, Argentina, Kr, karena, Xe, serong, Rn, ranjang. Jadilah kalimat heboh negara Argentina karena serong ranjang. Semakin aneh kepanjangannya, akan semakin mudah diingat. 3. Menggunakan similar sound. Contoh, nama orang Ernest dalam kurung similar sound Anurs. Nama Reka dalam kurung red car. Untuk memudahkan ingat nama Latin, lalat buah Drosophila melanogaster. Dalam bahasa Jawa, kita bisa menghafalkan dengan suara yang mirip ndlosor penak mulakno gatel. Dalam kurung tiduran enak makanya gatel. 4. Membuat cerita berangkai. Itu bisa dilakukan dengan menambahkan kata kerja di antara benda-benda mati yang harus kita hafalkan. Contoh, kita akan belanja susu, es krim, lap, kaos kaki, beras, sayuran, mie instan, gelas, karpet, kamus. Untuk mengingat barang-barang itu, kita ciptakan cerita berangkai. Susunya tumpah karena es krim, lalu dilap pakai kaos kaki. Kaos kaki diisi beras dan dilempar. Dilempar kena sayuran, sayurannya diambil, direbus bareng mie instan. Setelah jadi, kemudian dimasukkan ke dalam gelas, jatuh ngotorin karpet, dan kamusnya ikut basah, jadi rusak semua. 5. Menghafalkan dengan letak. Bila kita akan menghafalkan barang-barang seperti nanas, bola basket, gajah, susu, sosis, tinta hitam, rumput, rantai, mobil, gelas, kita bisa menggunakan anggota badan. A. Rambut sama dengan nanas. B. Mata sama dengan bola basket. C. Kuping sama dengan gajah. D. Hidung sama dengan susu. E. Mulut sama dengan sosis. F. Gigi sama dengan tinta hitam. G. Dagu sama dengan rumput. H. Leher sama dengan rantai. I.
bahu sama dengan mobil. C. Tangan sama dengan gelas. 7. Anda akan lebih ingat bila menggunakan 11 prinsip ini. A. Association. B. Visualization. C. Outstanding. D. Imagination. E. Movement. F. Rhythm. G. Color. H. Whole. I. Number. J. Sequence. Teknik mengingat ini diambil dari seminar 3 hari Smart Kids untuk anak-anak umur 8-12 tahun dan Super Teen Bootcamp 6 hari 5 malam untuk remaja umur 11-21 tahun yang diadakan oleh Dr. Ernest Wong dan TDW Resource setahun 2 kali waktu liburan sekolah. Untuk pendaftaran, silakan hubungi 021-547-6677 atau 08-111-63873. 8. Pengulangan. Ingatlah, repetition is mother of all skill. Tugas untuk Anda. 1. Hafalkan 8 topik berpikir. 2. Ketika orang sedang mengkritik (topi hitam), maka Anda bisa menyetujui dulu untuk berpikir negatif, bahkan menambahkan kemungkinan-kemungkinan negatif lainnya. Tetapi setelah itu, kita ajak orang tersebut untuk berpikir positif (topi kuning), atau mencari datanya terlebih dahulu (topi putih), atau alternatif yang lain (topi hijau). Dengan demikian, kita memimpin orang tersebut (topi biru), bisa juga ditambahkan humor (topi polkadot). 3. Ketika rapat, kita desain dulu mau berpikir dengan topi apa saja, lalu disepakati dan dijalani. 4. Ketika kita mulai menggeneralisasi, gunakan pertanyaan-pertanyaan untuk membuat kita sadar apakah semua atau hanya sebagian atau tepatnya berapa orang. 5. Ketika Anda yakin terhadap sesuatu hal, berhati-hatilah, bisa jadi Anda terdistorsi. Karena itu, bila ada waktu, lebih baik cek lagi datanya atau minta pendapat dari beberapa orang yang ahli di bidangnya. 6. Jawablah pertanyaan-pertanyaan tentang one thing. A. Dalam hidup ini, apa sih one thing dalam kesehatan Anda yang penting sekali Anda lakukan dan Anda akan jauh lebih sehat? B. Dalam hidup ini, apa sih one thing dalam relationship Anda yang penting sekali Anda lakukan hingga keluarga Anda jauh lebih baik, lebih harmonis, lebih rukun? C. Dalam hidup ini, apa sih one thing dalam keuangan Anda yang penting sekali Anda lakukan hingga Anda jadi kaya? D. Dalam hidup ini, apa sih one thing dalam intelektual Anda yang penting sekali Anda lakukan hingga Anda menjadi lebih pintar dan cerdas dalam kehidupan ini? E. Apa sih one thing dalam hidup Anda yang tergantung dengan orang lain untuk Anda jadi bahagia? F. Apa sih one thing dalam hidup Anda yang dilakukan untuk memajukan aspek spiritual Anda hingga lebih bertuhan dan lebih baik lagi? G. Apa sih one thing dalam hidup Anda yang perlu Anda lakukan untuk membangun hubungan sosial Anda dalam kehidupan ini hingga bermanfaat untuk orang banyak? 7. Pelajari teknik mengingat dan praktekkan untuk mengingat hal-hal yang penting dalam kehidupan.